Secara konseptual, Asia Pasifik tidak hanya dipahami sebagai ruang geografis yang mencakup Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan juga negara-negara tepi Pasifik, melainkan juga dipahami sebagai kawasan yang terintegrasi secara ekonomi dan strategis. Integrasi tersebut tercermin dari adanya kerjasama intrakawasan dan juga keterhubungan rantai pasok global. Archaria berpendapat bahwasanya Asia Pasifik is not merely geographic but institutional dan strategik, karena dibentuk oleh interaksi negara dan institusi regional sejak berakhirnya Perang Dingin. Dari perspektif ekonomi, kawasan ini sendiri disebut menjadi salah satu pusat pertumbuhan dunia melalui jaringan produksi lintas negara yang melibatkan dua negara utama, yaitu China dan Jepang, yang dimana integrasi tersebut melahirkan apa yang disebut sebagai Factory Asia dalam struktur ekonomi global. Secara geopolitik, Asia Pasifik sendiri sering menjadi ruang kontestasi antara Amerika Serikat dan China, yang dimana ini menumbuhkan kekuatan baru di Asia. Dalam konteks kelembagaan, ASEAN sendiri berperan dalam menjaga stabilitas melalui pendekatan multilateralisme dan juga prinsip konsensusnya. Di tengah dinamika tersebut, penuaan populasi menjadi isu struktural yang semakin signifikan, terutama di negara Jepang, yang termasuk negara dengan tingkat penuaan tertinggi di dunia, yang dimana kondisi ini meningkatkan rasio ketergantungan lansia dan menekankan kapasitas fiskal negara. Schmidt menegaskan bahwa perubahan struktur usia di Asia Pasifik berdampak langsung pada kinerja ekonomi dan keberlanjutan kebijakan publik. Dengan demikian, aging population berpotensi memengaruhi keseimbangan ekonomi dan strategis kawasan dalam jangka panjang. Aging population adalah kondisi ketika jumlah penduduk yang lanjut usia yang biasanya berumur 65 tahun ke atas meningkat secara signifikan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang usianya produktif. Tentunya fenomena ini terjadi karena ada dua faktor utama. Yang pertama adalah rendahnya angka kelahiran, lalu meningkatnya harapan hidup. Salah satu contoh negara yang mengalami aging population yang paling serius adalah Jepang. Saat ini lebih dari 29% penduduk Jepang berusia 65 tahun ke atas. Angka kelahirannya juga tentunya sangat rendah, sekitar 1,2 hingga 1,3 anak per perempuan. Jauh di bawah angka ideal untuk menjaga kestabilan populasi, yaitu 2,1. Akibatnya populasi di Jepang sekarang terus mengalami penurunan dan struktur penduduknya didominasi oleh kelompok lansia. Kondisi ini membawa berbagai dampak domestik. Tentunya yang pertama, jumlah tenaga kerja di Jepang semakin menurun karena populasi usia produktif yang semakin sedikit karena digantikan oleh populasi usia lansia. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Jepang. Lalu yang kedua, beban fiskal meningkat. Pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang lebih untuk pensiun dan layanan kesehatan, sementara jumlah pembayar pajak semakin berkurang. Lalu yang terakhir, muncul tekanan ekonomi seperti melambatnya pertumbuhan dan meningkatnya rasio ketergantungan antara penduduk usia kerja dan lansia. Kesimpulannya, aging population bukan hanya persoalan demografi, tetapi juga tantangan ekonomi dan kebijakan yang serius bagi keberlanjutan suatu negara. Liberalisme dalam studi hubungan internasional berargumen bahwa kerjasama antar negara tetap mungkin terjadi meskipun sistem internasional bersifat anarkis. Fokus utama pendekatan ini adalah pada interdependensi, institusi, dan juga absolute gains. Konsep interdependensi dikembangkan oleh Robert Keohane dan Josephnya yang menjelaskan bahwa negara-negara terhubung melalui berbagai saluran ekonomi, sosial, dan juga politik sehingga konflik menjadi semakin mahal. Nah, dalam karyanya yaitu berjudul After Hegemony, Robert Keohane juga menekankan bahwa institusi internasional mampu mengurangi ketidakpastian, menyediakan informasi, dan menurunkan biaya transaksi sehingga kerjasama dapat berlangsung dengan lebih stabil. Selain itu, liberalisme berasumsi bahwa negara mengejar absolute gains, yaitu keuntungan bersama bukan sekedar membandingkan keuntungan relatif terhadap negara lain. Isu demografi, khususnya penuaan populasi, menunjukkan bagaimana kebutuhan domestik dapat mendorong kerjasama internasional. Jepang merupakan salah satu negara tingkat aging population tertinggi di dunia. Dengan lebih dari 29% penduduk berusia di atas 65 tahun, di mana itu diambil dari World Bank 2023, kondisi ini menyebabkan kekurangan tenaga kerja dan meningkatnya beban sistem kesejahteraan. Dalam perspektif liberalisme, situasi tersebut menciptakan interdependensi antara Jepang dan juga negara-negara yang memiliki bonus demografi, terutama di Asia Tenggara. Melalui kerjasama tenaga kerja seperti Economic Partnership Agreement atau EPA dan juga program Caregiver, kerjasama ini dilembagakan melalui perjanjian bilateral
dan regulasi migrasi yang berfungsi mengurangi ketidakpastian dan menjamin keberlanjutan kerjasama. Jepang memperoleh tenaga kerja untuk sektor perawatan lansia, sementara negara mitra mendapatkan remitansi serta transfer keterampilan, sehingga kedua belah pihak memperoleh absolute gain. Analisis isu mengenai aging population atau penuaan populasi di Jepang melalui lensa liberalisme menunjukkan bahwa krisis demografi ini tidak mendorong Jepang ke arah isolasi, melainkan menjadi kekuatan pendorong utama bagi penguatan interdependensi dan kerjasama regional. Dalam perspektif liberal, negara seringkali dipandang sebagai aktor rasional yang akan mengutamakan kemakmuran ekonomi dan stabilitas melalui institusi internasional ketika menghadapi ancaman sistemik domestik. Adapun analisis mengenai bagaimana fenomena ini memaksa Jepang untuk terintegrasi, khususnya di sini dengan Asia Tenggara. Yang pertama, interdependensi atau kerjasama menjadi pilihan rasional untuk bertahan hidup. Penuaan populasi di Jepang telah dinyatakan sebagai krisis nasional yang mengancam pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional. Yang kedua, skema tenaga kerja dan EPA mengenai institusionalisasi interaksi. Liberalisme menekankan bahwa kerjasama antar negara paling efektif dikelola melalui institusi dan aturan formal guna mengurangi ketidakpastian. Adapun contoh instrumen dari skema tenaga kerja yang digunakan Jepang untuk mengatasi krisis populasi adalah Amandemen UU yang berfungsi sebagai dasar hukum kebijakan imigrasi, Specific Skill Visa yang merupakan kategori izin kerjanya, dan EPA atau MOU yang merupakan mekanisme kerjasama antar negara untuk memenuhi kuota tenaga kerja tersebut. Semua ini merupakan respon rasional Jepang terhadap tantangan aging population untuk menjaga produktivitas ekonomi nasional. Contohnya, Filipina menyediakan kuota sekitar 100.000 pekerja untuk 14 sektor industri di bawah undang-undang baru, dan Indonesia menandatangani MOU pada Juni 2019 untuk mengirimkan sekitar 70.000 pekerja di sektor kesehatan, pertanian, perikanan, dan otomotif. Penggunaan skema ini menunjukkan transisi Jepang dari sistem tertutup menuju sistem rotasi atau tempat tinggal sementara. Meskipun liberal secara fungsional dalam aspek ekonomi, Jepang tetap menggunakan institusi hukum untuk memastikan keamanan nasional tetap terjaga di tengah arus imigrasi. Yang ketiga, peran institusi regional dalam membangun ekosistem Asia sebagai strategi. Contohnya di sini ada Asia Health and Wellbeing Initiative sebagai upaya untuk membangun kerjasama regional di Asia dalam menghadapi tantangan penuaan populasi yang ada. Baiklah, dari keseluruhan, kesimpulannya, singkatnya, interdependensi adalah strategi bertahan hidup Jepang. Alih-alih menarik diri, krisis demografi ini justru memaksa Jepang untuk membangun jaringan kerjasama yang lebih luas, sistematis, dan terikat secara institusional dengan kawasan Asia Tenggara. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dampak dan implikasi dari isu aging population terhadap kawasan Asia Pasifik. Isu aging population di Jepang membawa dampak penting bagi dinamika kawasan Asia Pasifik. Pertama, kebutuhan tenaga kerja Jepang mendorong peningkatan mobilitas tenaga kerja regional, terutama dari negara-negara Asia Tenggara. Hal ini memperdalam integrasi dan interdependensi ekonomi kawasan. Kedua, Asia Tenggara mengalami peningkatan posisi yang strategis. Stabilitas ekonomi dan sosial negara-negara pengirim tenaga kerja menjadi kepentingan langsung Jepang, sehingga hubungan bilateral menjadi semakin strategis, bukan sekedar hubungan ekonomi biasa. Ketiga, perubahan demografi ini membuka peluang kerjasama baru di bidang pendidikan, pelatihan tenaga kerja, dan perlindungan pekerja migran, yang berpotensi memperkuat stabilitas kawasan jika dikelola dengan baik. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan. Integrasi sosial pekerja asing di Jepang masih menghadapi hambatan budaya dan bahasa. Selain itu, terdapat potensi resistensi domestik terhadap peningkatan imigrasi, serta isu perlindungan hak tenaga kerja yang perlu terus diperkuat agar tidak menimbulkan ketegangan sosial. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa isu aging population bukan hanya isu domestik, tetapi merupakan bagian dari dinamika regional Asia Pasifik. Melalui perspektif liberal, kita melihat bahwa interdependensi ekonomi dan peran institusi mendorong Jepang untuk beradaptasi melalui kebijakan imigrasi. Demografi ini menjadi faktor strategis baru di Asia Pasifik. Masa depan kawasan saat ini tidak hanya ditentukan oleh rivalitas kekuatan besar, tetapi juga oleh kemampuan negara-negara mengelola ketergantungan demografis melalui kerjasama regional yang stabil dan berkelanjutan.